Garni masih unmute ya? Iya. Oh iya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara eksplorasi konsep untuk modul 1.1 di siang hari ini. Bapak Ibu, cek sound dulu. Suara saya apakah terdengar dengan baik? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan Bapak Ibu yang akan pimpin doa, saya persilakan untuk raise hand dan saya berharap penjenengan mimpin doanya dengan diucapkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mengheningkan cipta, tapi diucapkan. Monggo silakan raise hand untuk yang bisa pimpin doa siang hari ini. Untuk yang tidak bicara bisa di-unmute ya itunya, mic-nya silakan. Silakan Bapak Ibu monggo untuk raise hand. Kok tidak ada yang raise hand? Ini TGP loh, calon guru penggerak loh. Ayo silakan, siapa saja boleh raise hand untuk pimpin doa siang hari ini. Oke Bu, boleh saya bantu Bu? Oh silakan. Untuk ini reaksinya bisa ini ya, bisa dihidupkan ya. Reaksinya bisa di. Ya, silakan Bu Lulu. Mari kita mengawali kegiatan pada siang hari ini. Semoga diberikan lancar barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Lulu. Kami Bapak Ibu. Silakan yang dimatikan ya mic-nya karena double-double suaranya. Bu Ika dimatikan dulu Bu Ika. Yang belum. Ya. Pak Trianto bisa dimatikan dulu? Ya, oke. Pak Budi juga tolong. Ya, tidak ketumpuk-tumpuk ya suaranya. Baik, Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan masuk ke modul 1.1 gitu Bapak Ibu. Sebelumnya setelah kita berdoa, marilah sekarang kita main game dulu ya supaya fresh. Saya yakin Bapak Ibu belum kondur ya dari sekolahan, ini masih di sekolah. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan cari benda apa saja. Benda apa? Bisa yang di sekitar, bisa berdiri sebentar mencari di sekitar Bapak Ibu. Kemudian ambil benda yang penjenengan inginkan bahwa nanti kita perlihatkan kepada teman-teman. Silakan saya beri waktu 2 menit ya untuk mencari. Silakan boleh berdiri, boleh juga di sekitar Bapak Ibu, silakan. Ya. Oke, ya, nanti nunjukkannya nanti. Ya, nunjukkannya nanti. Silakan disimpan dulu. Silakan ya. Ya, masih setengah menit, silakan dipergunakan waktu sebaik-baiknya. Carilah benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya. Setelah ditemukan, oke, sudah habis. Silakan semua kembali ke ruang lagi.
Mohon maaf kalau yang tidak ada kendala, Bapak Ibu bisa buka ya untuk untuk layarnya ya. Kalau tidak ada kendala bisa dibuka untuk videonya. Silahkan. Oke, silahkan siapa yang akan menunjukkan dulu bendanya, kemudian sampaikan alasannya, kenapa ambil benda itu dan apa tujuannya. Ya, silahkan. Yang resen Bu. Jadi biasakan kita resen. Ya, Bu Retno Arstriningsih. Silahkan Bu Retno. Apa yang Ibu ambil, kemudian kenapa Ibu ambil dan untuk apa tujuannya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Ini benda yang terdekat di meja saya, ada sebuah cermin. Cermin, ya. Ya, cermin. Cermin ini selain untuk melihat, mengkoreksi penampilan kita, cermin itu juga punya filosofi yang baik dalam kehidupan, di mana seorang manusia harus mempunyai satu cermin, di mana dengan cermin tersebut kita bisa melihat kelebihan kita, dan juga kita bisa melihat kekurangan kita, di mana kita akan bisa mengoreksi diri kita sendiri bahwa kekurangan itu harus diperbaiki. Dan jika ada kelebihannya, itulah kelebihan yang diberikan dari Allah SWT dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Jika kita seorang guru, berarti dia akan bermanfaat untuk siswa dan untuk warga yang ada di sekolah kita. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Diah, luar biasa sekali ya. Jempolnya mana nih? Jempolnya buat Bu Retno Arstriningsih. Terima kasih Bu Retno. Oke, luar biasa ya. Filosofinya ternyata dalam sekali. Hanya sebuah cermin. Baik, silakan. Siapa lagi yang akan menyampaikan benda yang didapatnya? Silakan. Oke, silakan. Pak Budi Resen, silakan Pak Budi. Apa yang didapat Pak Budi ini? Bisa didengar Bu suara dari Suaranya saya? kecil banget Pak Budi, bisa di. Ya. Halo, ya. Bisa Ya. terdengar Bu? Bisa tapi jauh. Jauh ya. Jauh karena di Boyolali ya Pak ya. Ya dari tadi trouble-nya suaranya kurang terdengar Bu. Iya ya. Betul. Kecil sekali nggih Bu nggih. Iya betul. Nah, tapi sudah cukup jelas nggih Bu nggih. Nggih, bisa Pak. Nggih, siap nggih. Nggih, benda di sekitar saya tadi yang saya menemukan selotip Bu atau lakban. Iya, lakban. Oke. Nggih, filosofinya itu lakban itu benda sepele, tapi ketika kita butuhkan kadang menghilang. Ketika tidak kita butuhkan kadang tiba-tiba ada di tempat itu nggih. Iya, Ya, jadi kadang sesuatu itu baru bisa kita hargai setelah kita kehilangan. Jadi selama benda itu atau mungkin bisa kita artikan ke seseorang itu masih ada pada genggaman kita, marilah kita jaga dengan sepenuh hati. Biar nanti ketika kita kehilangan tidak menyesal di kemudian hari. Seperti itu, Bu. Luar biasa, hebat nih. Dijaga ya Bapak Ibu. Dijaga semuanya, keluarga kita, teman-teman kita ya Pak Budi ya. Nggih, ya Bu. Oke, luar biasa filosofisnya. Oke, silakan, masih ada waktu. Oke, Bu Rusmiati. Silakan Bu Rus. Ya. Terima kasih buat waktunya. Suaranya terdengar nggih? Oh, terdengar. Ya. Bagus sekarang. Ini sudah bagus. Oke. Ini di samping saya kebetulan ada mangkok. Ya, ini ada mangkok. Kenapa saya mengambil mangkok ini? Mangkok ini adalah tempat untuk menampung semua makanan di sini. Ada makanan yang rasanya manis, pahit, enak, ya. Dan kadang sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kadang juga isinya tidak sesuai dengan yang apa kita mau. Nah, filosofinya di sini, ketika kita jadi suatu tempat ya, di mana kita berada, kita bisa menampung apapun itu dari luar, baik sesuatu yang tidak mengenakan maupun sesuatu yang sangat enak
ya. Jadi kita bisa menampung ini dan kita juga bisa menyaring tampungan yang ada di sini ini sesuatu yang baik ya kita akan lebih tingkatkan lagi, tetapi sesuatu yang buruk yang ada di sini cukup kita simpan seperti itu sehingga kita juga bisa menjadi seorang guru yang bisa menampung apapun itu gitu, manis, pahit dan semuanya. Seperti itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rusmiati, luar biasa. Kita harus bisa menampung semua murid kita ya Bu ya, Iya, macam-macam ya. iya. Dari berbagai aspek murid kita harus kita bisa tampung semuanya. Kita harus jadi mangkok ya, mangkok yang siap menampung apa saja. Iya. Oke, terima kasih Bu Rusmi. Masih ada Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Oke Bu, terima kasih. Di sini saya mendapatkan sendok. Pasangannya Sendok. sama Bu Rusmi. Iya. Saya sama guru sampingan soalnya. Sendok ini bisa biasanya diartikan dengan makan. Jadi kita jangan sampai lupa. Kita seharian bekerja untuk makan, tapi jangan sampai lupa. Tidak makan karena bekerja, karena kesehatan lebih mahal. Dan kesehatan itu paling utama agar bisa ketemu dengan teman-teman semuanya dan Ibu Hasil, Ibu Pepe. Terima kasih. Betul sekali ya Pak ya, Bapak Ibu. Ternyata ini pengalaman ya buat kita semua. Kalau banyak kerjaan sering lupa makan. Ini diingatkan sama Bu Lulu. Terima kasih Bu Lulu. Saya juga belum makan. Oke, nanti segera makan setelah ini. Baik-baik. Masih adakah yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Bagaimana bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya, monggo Bu. Oke, terima kasih. Ya, supaya fresh ya. Kita tadi habis mengajar sehari dengan anak-anak kan kita fresh bermain dulu. Ya, baik. Nah, saya akan ini ya, buka dulu PPT saya. Sebentar. Cancel. Presentation no. Sini.
Bapak Ibu, ini kan PPT saya nggak bisa dibuka. Ada yang bisa bantu saya buka nggak? Saya kirimkan di WA. Zoom saya yang nggak bisa buka Jimbet saya ini. Ya. Oke, Bu Ika, ada yang mau disampaikan? Bentar, kok nggak bisa dibuka? Jadi bisa share. Sebentar ya. Sudah saya share. Suaranya, kalau Bu Ika masuk lagi ya, Bu Ika bisa diangkat Bu Ika. Ya. Halo? Bu Ika kayaknya ini yang mikrofonnya bermasalah. Ya. Oke. Bisa bantu buka PPT saya, Bapak atau Ibu, monggo. Ini saya nggak bisa buka, soalnya ini saya kan pakai 2 akunnya ya. Karena akun yang dari pribadi kan nggak bisa untuk nggak bisa untuk rekam. Ini yang akun dari BPGP, jadi beda akun. Oke, ya terima kasih Bu Ika. Bu Ika, Bu Retno, bisa ini Bu, dibesarkan Bu Retno. Bapak Ibu bisa lihat PPT-nya ya. Bisa, Bu. Oke. Ya. Ini Bu Retno, bisa dibesarkan kah? Tadi saya coba bagus kok. Ini pas. Ini enggak bagus. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, Bapak Ibu. Baik, kita mulai adalah siang hari ini kita masuk ke modul eksplorasi konsep ya. Jadi untuk modul 1.1 ini kita ketika eksplorasi konsep itu memang ada Vicon Bapak Ibu. Tapi untuk modul-modul berikutnya itu tidak ada. Jadi hanya modul 1.1 saja yang menggunakan Vicon. Untuk modul berikutnya nanti hanya menggunakan Rukol. Gitu ya. Kemudian pada sesi ini kita akan bersama selama 2 JP atau 90 menit. Silahkan Bu, dilanjut Bu Retno. Nah, yang nomor 2 Bu. Saya tidak mau. Tidak mau pindah? Enggak mau pindah. Sudah enable, Bu, tadi. Kok nggak mau ya? Atau Pak Budi mau nge-share saya keluar ini ya? Siap, saya coba, Bu. Oke. Oke.
Semuanya kenapa ini nggak bisa di Oke, terima kasih Pak Budi. Silakan ke halaman 2 Pak Budi. Oh, bentar Bu. Iya, dimaksud Mbak Arno ini lah. Oh iya ya, coba lagi Mbak. Oh ini kayak ada kesalahan. Disleksianya apa ya? Iya, cepat layar ya. Ya. Nggak bisa itu Bu, nggak bisa Jalankan. nggih niku. Nggak bisa di Videonya nggak bisa. Ya. Ya, silakan Pak Arif. Pak Arif monggo. Monggo Pak Arif. Ini izin coba Bu. Siap. Saya malah nggak bisa dibuka. Nanti tak latihan lagi Bu. Saya biasanya nggak masalah Pak. Ini tadi ganti akun. Iya Bu. Ganti akun. Nah, harus akun yang dari BPKP ya. Ini bisa Pak. Semoga bisa jalan. Oh bisa, positif. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Harjato. Silakan dilanjut Pak. Halaman yang kedua Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah membantu untuk membuka PPT ya. Tempat saya ini kok tumben nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa ya. Semoga hanya hari ini saja ya. Hari pertama begitu menggoda kesannya, tadi dari mic, sekarang kendalanya di PPT. Baik, Bapak Ibu, di modul ini kita akan belajar yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi forum ini kita berdiskusi ya nanti tentang pemikiran KHD. Kemudian waktu kita 2 jam, sedangkan kompetensi yang akan kita tuju, kompetensi lulusan, jadi harapan dari pemerintah buat penjenengan selaku guru penggerak adalah Bapak Ibu nanti memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Itu yang utama ya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu punya refleksi diri. Tadi sudah ya ketika kita tadi main game itu termasuk refleksi ya. Kacanya Bu Lulu tadi ya. Bu Lulu ya, yang bawa kaca Bu Lulu atau Bu Retno tadi ya. Itu termasuk di sini ya. Kita bisa merefleksi diri ya yang terdokumentasi sehingga mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi diri kita ya untuk mendukung pembelajaran kepada murid. Itu yang utama. Kemudian capaian modul yang akan kita tuju adalah Bapak Ibu nanti mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan mampu melakukan reaksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Jadi nanti Bapak Ibu kita juga harus memasukkan budaya lokal di daerah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu kan di Boyolali ya, tentunya punya budaya daerah yang bisa kita gunakan untuk menguatkan pembelajaran kepada murid-murid kita. Jadi di samping itu nanti menggunakan menggunakan kompetensi nasional, tentunya kita juga menggunakan budaya lokal. Itu harapannya ya.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan sekolah yang sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari ini, harapannya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas Bapak Ibu khususnya ya, yang Bapak Ibu pegang. Belum Pak? Ya, yang Bapak Ibu pegang untuk meningkatkan karakter murid-murid Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Nah itu, kemudian capaian khususnya, secara khusus modul ini dimaksudkan untuk Bapak Ibu bisa mengetahui tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya, yang sudah kita penjenengan baca bareng-bareng. Seperti apa sih dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Seperti ini ya, ing Arso Sontulodo, ing Madya Mangunkarso, Handayani, itu nanti Bapak Ibu diharapkan bisa memahami ini dan bisa mengimplementasikan apa sih ing Arso Sontulodo itu ya, apa sih ing Madya Mangunkarso dan apa yang dimaksud dengan Putri Handayani. Itu yang capaian khusus dari modul ini. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan punya keterampilan untuk mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya kita sebagai guru penggerak itu harus bisa membuat pembelajaran kita ini berpihak pada murid ya. Yang ketiga, punya sikap reflektif, kritis dalam menerapkan pembelajaran yang meletakkan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid menuju mencapai kekuatan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya, baik, lanjut Pak. Ya, ini waktu yang akan kita lalui ya, sudah kita lalui bersama tadi pembukaan, kemudian refleksi kritis nanti, dialog, refleksi dan umpan balik, dan yang terakhir penutup. Ini waktunya, silakan Pak. Ya, oke. Silakan Pak Harjanto. Ya, pembukaan sudah kita lalui bareng-bareng Pak. Sekarang saya akan sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah belajar siang hari ini, Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Jadi siang hari ini kita akan berdiskusi ya dengan sesama CGP di sesi selanjutnya. Ya, baik, lanjut Pak. Nah, ini skenarionya Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan ya. Jadi pembukaan ini sudah kita lalui. Kemudian tadi sudah membuka diri ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan nanti masuk ke refleksi kritis. Kemudian nanti ada sesi dialog, masing-masing CGP nanti bisa berdiskusi. Saya harapkan nanti bisa antar PP ya, tidak dalam satu PP. Jadi ketika nanti PP-nya Bu Eni bisa berkolaborasi dengan PP-nya Bu Winanti. Itu harapannya seperti itu. Yang berikutnya nanti ada umpan balik dan refleksi. Dan yang terakhir adalah penutup dengan foto bersama nanti. Baik, kita lanjutkan, yaitu masuk ke sesi berikutnya. Silakan Pak Harjanto. Ya. Ini kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa baca dulu ya. Bisa baca dulu 1 sampai 6 ini kira-kira apa yang bisa ditambahkan atau dikurangi, atau Bapak Ibu sudah setuju, silakan saya beri waktu setengah menit untuk membaca. Ya. Baik, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Silakan raise hand. Beri reaksinya Bapak Ibu kalau setuju. Silahkan reaksinya mana. Oke, Bu Lulu setuju, Bu Rusmiati setuju, Bu Retno setuju. Oke, terima kasih. Bu Dia setuju, Pak Harjanto setuju. Oke, berarti setuju semua nggih Bapak Ibu? Ya, terima kasih semuanya sudah setuju.
Jadi nanti Bapak Ibu semua berhak untuk mengemukakan pendapat, saling terbuka. Jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi silakan nanti kalau mau berpendapat Bapak Ibu raise hand dulu ya. Kita sepakati raise hand dulu. Kemudian berpartisipasi penuh. Kita hadirkan semua hati kita, kemudian jiwa kita ke dalam Zoom ini, ya, dalam Jibet ini ya. Untuk yang lainnya nanti kita lanjutkan setelah kegiatan kita ini selesai. Kemudian yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Kira-kira masih ada yang sedih nggak? Senyum dulu semuanya. Ya, senyum dulu. Ya kan? Semua senyum. Karena harus bahagia kalau kita mau belajar. Kalau sedih nanti nggak ini ya. Kalau pikiran kita kemana-mana juga nanti nggak jadi fokus ke sini. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita sepakati, kita lanjut untuk yang berikutnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, refleksi kritis Bapak Ibu sekarang. Ini pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan refleksi kritis. Silakan Bapak Ibu baca dulu pertanyaan pemantiknya ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi pendidikan anak bagi saya, bagi Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu di Boyolali ya. Nah, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, apa relevansi pendidikan KHD, pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Ya. Sekarang kita untuk yang nomor 1, karena kita ini 10 ya, 10 CGP, saya harap semua bisa berkontribusi. Sekarang yang nomor 1 dulu dipersilahkan 2 orang untuk raise hand. Yang pertanyaan nomor 1. Baik, Bu Lulu, silahkan. Apa makna kata menuntun? Silahkan Bu Lulu. Ya, terima kasih Bu Tarni. Menuntun di sini yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, yaitu membimbing atau menemukan kodrat siswa itu sendiri dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fadila. Yang berikutnya Bu Retno, barangkali ada yang bisa ditambahkan dari Bu Fadila tadi. Silakan Bu Retno. Bu. Setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing dan setiap anak itu istimewa dengan keberadaannya. Dan kita sebagai guru, sebagai fasilitator bertugas untuk menggali potensi yang ada pada siswa tersebut sehingga anak tersebut bisa mencapai tujuan dan juga bisa mencapai kodrat hidupnya sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kita tidak bisa memaksakan satu anak menjadi anak yang lain. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ketika kita menanam padi, jangan berharap akan tumbuh menjadi jagung. Jadi kita hanya mampu menuntun, mencari sisi baik dari anak tersebut supaya mereka bisa mencapai tujuan dari kodrat hidupnya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Lulu, Bu Retno, Bu Lulu terus ya. Bu Retno luar biasa, terima kasih Bu Lulu juga sudah luar biasa tadi jawabannya, sudah dilengkapi sama Bu Retno ya. Jadi yang pada intinya kita bisa menemukenali ya Bapak Ibu, menemukenali apa yang murid-murid kita miliki, kita bisa menggali, kita bisa mengembangkan, tapi kita tidak bisa memaksakan ya, tapi kita harus memfasilitasi. Karena kita sebagai seorang petani ya, harus memberikan fasilitas kepada benih yang kita tanam. Baik, masih ada satu yang raise hand nih, Pak Budi jadi enggak nih, atau Pak Budi yang nomor 2 nih? Gimana? Ini
Yang nomor 2 bisa Pak Budi, nomor 1 apa nomor 2? Monggo Pak Budi, bisa milih Pak. Ya Jenengan. Bu, lanjut nomor 2 ya saya Bu ya. Oh siap, ya Ya. silakan. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Ya, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya menuntun itu beda dengan membuat ya. Membuat itu memaksakan suatu keadaan A menjadi B, tapi menuntun itu pada dasarnya sudah terbentuk. Ketika dia lahir dari kodratnya, anak itu sudah punya karakter. Nah, yang dimaksud di sini konteks sosial budaya di daerah kita. Semisal kita di daerah pertanian, ya jangan dipaksakan anak untuk bisa hidup istilahnya berlayar di lautan gitu loh. Meskipun cukup kita memberi ilmunya, memberi gambarannya, tapi tidak mengharuskan. Tapi diharuskan anak itu mampu mengerti bahwasanya ilmu pertanian itu seperti ini karena kita ada di daerah agraris. Jadi pendapat saya secara singkat itu menuntun itu mengembangkan potensi secara maksimal apa yang sudah dimiliki anak, bukan memaksakan sesuai kehendak kita. Gitu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Berarti menebalkan ya Pak Budi. Siap, ya. Jadi yang tadinya samar-samar, kita sebagai guru itu menebalkan. Tidak bisa menentukan atau memaksakan untuk menjadi seperti yang kita mau. Oke, luar biasa Pak Budi. Mana ini resenya, tepuk tangannya? Oke, ya. Ini Resenya dipaksa. Ya, jangan dipaksa yuk. Jangan dipaksa yuk. Sepertinya belum terbiasa. Iya ya, belum terbiasa memberi apresiasi ya. Biasakan Bapak Ibu nanti kalau di sekolah juga berikan apresiasi karena kita ini orang Indonesia kadang mahal ya memberikan apresiasi. Padahal itu sangat penting ya. Biasakan juga di rumah kalau anggota keluarga kita itu berikan apresiasi meskipun hanya senyum yang paling manis dengan tepuk tangan itu sangat luar biasa ya. Baik Pak Budi, terima kasih. Masih ada satu ini yang nomor 2 baru 1 orang. Silahkan siapa? Bagaimana kata menuntun ya, tadi Pak Budi di daerah pertanian ya Pak Budi, budaya apa, konsep budaya lokalnya di daerah Pak Budi. Di sekolah Pak Budi juga sama ya Pak, pertanian ya berarti? Sama Bu, berkebun Bu di belakang. Oh iya, berarti di belakang bisa. sekolahan. Iya. Oke. Berarti implementasinya Pak, yang tadi sudah Jenengan sampaikan kan kita nggak bisa maksa ya. Iya. Tapi implementasi Bapak di sekolah seperti apa Pak? Iya, membiasakan anak itu untuk Bu, merawat tanaman Bu. Jadi ya memberi bibit-bibit kepada anak, kemudian disuruh menanam dan merawatnya. Jadi satu bibit itu dikasih nama itu untuk merawat, menjaga itu Bu. Oh iya. Jalan ya sudah. Yang sudah dilaksanakan seperti itu ya Pak di sekolah Iya, Bapak Ibu. Iya. Ya. Oke. Baik, itu baru dari sekolah Pak Budi loh. Silahkan di sekolah yang lain seperti apa ini? Monggo. Burus, silahkan Burus. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Ini saya akan menyampaikan bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ya, terkait dengan itu lebih menjunjung tinggi nilai sopan santun seperti itu Ibu. Dan di sini saya mencoba ya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, yaitu pengenalan akan nilai-nilai karakter, menciptakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa menyadari betapa pentingnya nilai-nilai dan tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik melalui pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Ya, contohnya yang selama ini kami terapkan di sekolah kami yaitu ada kegiatan Asmaul Husna bagi umat
Muslim. beragama Muslim, bagi yang lainnya mengikuti seperti itu. Yang kami lakukan di sekolah kami seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Rusmi. Jadi lebih mengedepankan karakter ya Bu Rusmi. Harapannya kita sebagai orang Timur ya, budaya kita orang Timur itu harus kita jaga, terutama orang Jawa ya, orang Timur. Kita memang sekarang ini tidak bisa menolak semua budaya yang masuk ke daerah kita ya. Karena sekarang ini dunia ada di dalam genggaman kita semua ya, melalui HP, benda pipih yang sangat ini buat kita dan anak-anak kita tentunya. Maka Bu Rusmi betul ya, penanaman karakter dengan budaya kita sebagai seorang orang Timur, orang Indonesia tetap kita jaga supaya kita bisa menanggulangi semua budaya-budaya yang kurang baik dari negara lain. Terima kasih Bu Rusmi, luar biasa. Baik, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Silakan. Yang belum Pak, harapannya yang belum ini bisa memberikan pendapatnya biar kita bisa menambah ilmu, wawasan ya dengan teman-teman kita. Oke, silakan Bu Vivi. Yang nomor 3 ya Bu Vivi. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin menjawab mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada dasarnya sama seperti yang diutarakan tadi, bahwa anak itu memiliki bakatnya sendiri-sendiri, punya bakat masing-masing. Jadi kita sebagai seorang pendidik hanya bisa memfasilitasi, membantu mengembangkan dan menemukan bakatnya. Jadi kita tidak bisa memaksa kodrat anak itu harus seperti yang kita mau. Jadi kita hanya memfasilitasi, terus kita menemukan kalau memang bakat anak itu belum ditemukan, kita coba cari, gali bakatnya apa. Seperti itu, Bu. Sudah, Bu Wiwi? Sampun. Oh, sampun. Oke, terima kasih Bu Wiwi, luar biasa ya. Kita memfasilitasi anak yang berbeda-beda ya, yang ada di kelas kita. Baik, karena setiap anak itu unik, tidak ada yang sama. Satu orang di dunia ini meskipun kembar tidak ada yang sama. Sehingga kita tidak bisa memaksakan, dan tentunya ya kodrat alam itu daerah kita dan kodrat zaman itu zaman sekarang. Tidak akan bisa disamakan antara zaman kita dulu sama zaman anak sekarang ya. Jadi kalau kita ada yang orang tua kita itu kadang orang-orang itu nek aku mbiyen gitu ya. Kalau aku dulu itu gak kayak gini, itu sudah gak bisa diterapkan saat ini ya. Karena kalau nek mbiyen dengan sekarang itu sudah berbeda zamannya ya. Kata Rasulullah itu di situ pernah bersabda ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi tidak bisa kita samakan zaman kita dengan zaman sekarang. Maka kita sebagai seorang guru harus selalu update ya. Update kompetensi, update apapun yang sekarang ini sedang tren itu ya harus kita ikuti supaya kita bisa mengimbangi bagaimana mendidik anak kita. Oke, luar biasa Bu Wiwi. Silakan ada lagi. Monggo selain Bu Wiwi. Ini masih ada Bu Ika, Pak Ferry, siapa lagi ya ini? Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Pak Ferry kalau ya, terima kasih. Ya, sedikit untuk menjawab. Sudah terdengar tidak ya, Bu? Masih 3, Pak. Ya, tadi baru 1 Bu Wiwi. Oh ya, mengenai kodrat apa tadi? Untuk kodrat anak sama zaman, kodrat alam dengan zaman ya. Memang ya. Untuk kodrat alam sendiri memang anak memang tentu saja seperti yang disampaikan tadi memang berbeda-beda. Suaranya kecil ya, Pak. Pak Ferry, nggak terdengar suaranya ya? Cek, iya. Iya, Pak. Bisa. Monggo. Bisa. Ya. Mengenai pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman. Ya, memang mengenai kodrat alam memang seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya setiap anak mungkin sudah mempunyai karakter sendiri-sendiri, tinggal kita luruskan mungkin yang kurang betul. Terus kemudian untuk kodrat zaman sendiri memang kita juga harus mengikuti aturan yang sudah berkembang sampai saat ini, seperti mungkin dalam pembelajaran untuk teknologi juga sangat berkembang begitu pesat dan harus melakukan pengertian mengenai semakin nggak terdengar ya Pak
Ferry. Kok semakin hilang suaranya Pak Ferry? Iya, kayak semakin menjauh, Bu. Oh, tadinya bagus, lama-lama kok jauh gitu. Menjauh, meninggal. Semakin menjauh Pak Ferry. Headset bisa nggak? Oh ya, Bisa ya Pak. pada Bisa, dasarnya Pak. saya ulangi ya, kalau untuk Jelas. mempertimbangkan. Jelas, mantap Pak. Gimana Pak? Sudah jelas Pak Budi? Jelas ya? Jelas sangat, mantap. Oh ya, siap. Mantap. Oke, bagus. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kalau menurut saya itu karena yang namanya perkembangan itu pasti berkembang secara pesat, di mana ada plus minusnya. Tentu saja tinggal mungkin siswa atau mungkin peserta didik memfilter mungkin hal-hal yang mungkin kurang bagus. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan tadi bahwasanya untuk anak pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Terus kemudian untuk kodrat zaman memang dengan berkembangnya zaman tidak luput dari dunia pendidikan, seperti hanya misalkan saya di SMK itu sangat pesat sekali, memang harus perlu adanya update dengan juga kita mempertimbangkan dari kodrat alam itu sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa ya. Pak Ferry soalnya SMK ya Pak Ferry ya, jadi lebih terasa ya bagaimana zaman ini mempengaruhi ya, karena anak-anaknya sudah besar ya. Beda dengan anak-anak yang masih di bawah SD, TK itu mungkin tidak begitu besar pengaruhnya ya Pak Ferry ya. Baik, jadi silakan ada Bu Ika. Silakan Bu Ika. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya memang menunggu jawaban yang nomor 4 ini aja Bu. Ya, silakan nomor 4. 23 saya yang nomor 4 ini Bu. Ya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak itu proses pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kodratnya anak masing-masing. Tentu pendidik kelas 1 dan kelas 6 berbeda. Kelas 6 mungkin sudah mandiri, kelas 1 selalu terlebih dahulu. Kemudian saya juga memiliki pendapat bahwa seorang guru itu harus selalu berkembang, Ibu. Dimana ketika kita menuntut anak itu untuk berkembang lebih berpengetahuan dibanding kita, tapi gurunya itu diam saja kan juga tidak mungkin gitu. Kita juga bisa berkembang ya. Salah satu caranya dengan ikut guru penggerak ini hanya salah satu cara. Ada berbagai media untuk pengembangan yang lain gitu loh. Ada pelatihan mandiri dan yang lainnya juga. Nah, ketika anak itu mencontoh melihat kita bahwa kita itu juga berkembang, kita juga belajar, mereka juga dengan sendirinya akan ikut berkembang kayak semboyannya Ki Hajar Dewantara ing ngarsa tulodo, kita memberikan teladan, kita memberikan dorongan, kita juga memberikan semangat dengan mencontohkan mereka, oh saya itu juga belajar walaupun sudah jadi guru. Nah, adik-adik yang masih kecil ayo harus lebih bisa lagi karena kalian waktunya lebih banyak. Bu guru yang harus bekerja mengurus anak saja masih mau belajar. Kalian ya harusnya lebih bisa gitu, lebih bersemangat dalam belajar. Begitu Bu kalau saya. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi kita harus menjadi role model ya, role model buat anak didik kita. Ya, terutama Bapak Ibu ini sebagai seorang guru penggerak harus menjadi contoh teladan buat mereka. Harus semangat ya Bu Ika, belajar terus. Ya, baik. Sekarang sudah ya Kak Umar. Satu lagi silakan. Jawabannya Kak Umar. Pak Budi lagi, Bapak Budi. Bu Ika bisa dimatikan Bu Ika. Keresek ya Bu Ika. Nah, ternyata ketemu mikrofonnya Bu Ika ya bermasalah ini. Iya. Ya, silakan Pak Budi. Mikrofon laptop saya ini kelihatannya yang penyebabnya. Mohon maaf. Ini saya ganti ya. Enggak apa-apa Bu Ika. Tadi saya angkat tangan. Silakan Pak Budi. Oh, tadi saya angkat tangan nggih. Iya, lah gimana? Nggih, siap. Ya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak? Iya, intinya itu sekarang kita harus merubah mindset ya, bahwa bukan anak yang menuruti orang tua, tapi orang tua yang menuruti apa kemauan anak itu. Jadi yang wajib kita hormati itu anak, bukan malah
anak wajib menghormati orang tua, enggak. Jadi kita enggak boleh egois lagi. Jadi apa kemauan anak itu yang kita turuti. Dia mau ke arah kemana, ayo kita tuntun. Karena dia punya kodrat, dia punya kemauan, dia punya istilahnya itu karakter yang harus kita dampingi, kita kawal sampai menuju ke potensi maksimal anak itu. Jadi tidak boleh kita istilahnya itu gila hormat bahasanya sekarang itu. Justru kita harus menyayangi. Jadi dengan pendekatan kepada anak itu tidak dengan cara menakut-nakut itu enggak, tapi dengan kasih sayang. Jadi kita menganggap itu bahwa apapun kemauan anak itu ya sebisa mungkin kita turuti selagi itu positif, Bu. Jadi kita menghambakan anak, berhamba pada anak, menuruti kemauan anak. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Nih, apakah semua harus kita turuti, Pak? Kemauan anak semua harus kita turuti, begitu? Ya. Selagi positif dan mampu, Bu, pastinya. Oh, selagi positif dan mampu harus kita turuti ya. Yang jelas kita tetap kita sebagai orang tua, sebagai guru tetap harus pada posisinya ya Bapak Ibu ya. Iya, tetap pada posisinya guru dan anak tetap pada porsinya. Jadi kita memang harus menghamba pada anak, tapi dalam hal ini posisi kita harus tetap ya. Guru ya tetap guru, anak ya tetap anak, sehingga ada sopan santun yang sudah kita miliki di daerah Jawa ini tetap ada sampai besok ya. Artinya kita ini kan adat kita ini kan paling tinggi ya, sopan santunnya. Nah, dengan demikian meskipun kita menuruti, tetapi kita tetap harus menjaga kesopanan, karakter yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita ya dulu yang baik tentunya ya. Yang baik itu harus kita jaga, kita lestarikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu, luar biasa semua ini untuk pertanyaan pemantik sudah terjawab semua. Kita lanjutkan untuk yang sesi berikutnya. Silahkan Pak Harjanto, terima kasih ya. Ini map kita yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ini yang tadi sudah di depan sudah saya sampaikan bahwasanya kita ini memahami ya konsep filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro. Tujuan sudah saya sampaikan, kemudian tadi juga sudah dijawab oleh Bapak Ibu semua bahwasanya refleksinya itu, interpretasinya itu di cipta rasa dan karsa, terutama di budi pekerti ini ya. Budi pekerti. Kemudian kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak-anak itu bisa tahu sifat bentuk lingkungan di mana mereka berada. Tadi Bapak Ibu sudah sampaikan ya, kita harus tahu tentang budaya di daerah kita. Kalau Pak Budi tadi menyampaikan, oh di daerah kita ini petani, kita harus kenalkan ya, meskipun kita tidak memaksakan ya. Kemudian anak-anak juga tahu isi dan irama. Ini yang kodrat alam. Sekarang yang berikutnya dasar pendidikan menuntun. Tadi Bapak Ibu juga sudah sampaikan bahwasanya KHD itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani ya. Tadi tidak bisa memaksa tanam padi tumbuh jagung, nggak bisa. Kita hanya memberikan fasilitas, kita memberikan tanahnya agar biji yang kita tanam ini tumbuh dengan baik, panen dengan baik. Ini ya, pendidik adalah pamong. Jadi kita ini pamomong kalau orang zaman dulu atau Pak Ki Hajar Dewantoro sebenarnya katanya dari pamomong ya, menjadi pamong. Jadi guru itu adalah pamong ya. Kita ini memomong ya. Kalau orang Jawa itu momong itu kan tidak hanya mendiamkan ya, tapi juga sambil mendidik ya. Nah, kemudian ini potret pendidikan zaman kolonial, Bapak Ibu sudah pelajari ya, berbeda dengan zaman sekarang ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita ini terbatas ya, mau belajar aja harus dibatasi dengan hal-hal adat yang tidak seperti karena gender, itu karena priayi dan rakyat itu juga dibedakan, itu zaman dulu. Tapi sekarang kita sudah merdeka. Dengan pemikiran KHD ini kita bisa tahu dasar-dasar pendidikan, kemudian kita juga paham tentang pendidikan dan pengajaran itu kita bisa membedakan. Di sini juga ada metode Montessori, Froebel dan Taman Anak. Ini juga sudah, ini adalah tokoh-tokoh pendidikan ya yang
kita kenal selama ini, ternyata kita ini orang Indonesia punya tokoh yang luar biasa loh. Tidak hanya seperti Montessori dan Froebel, tetapi kita punya Ki Hajar Dewantoro. Ya, kita punya Ki Hajar Dewantoro yang kita banggakan karena sekarang kita pakai semuanya apa-apa yang menjadi pemikiran beliau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Ya, ini ya diskusi ya. Ini saya belum kasih nama ya. Nanti Bapak Ibu bisa milih sama siapa pasangannya yang mau berdiskusi ya. Ini PP-nya Bu Eni, ini PP-nya Bu Winanti. Pertanyaannya ini Bu PP hadir enggak ya Bapak Ibu? Saya tadi kok belum menyapa beliau. Bu Eni hadir? Bu Eni hadir? Hadir Bunda. Alhamdulillah. Hadir Bu. Hadir Bu. Ya. Bu Winanti gimana? Sudah sembuh kah? Bu, Bapak Ibu ada yang tahu kabarnya Bu Winanti? Belum tahu, Bu. Boten perso. Dereng, Bu. Oke, semoga tetap sehat. Baik, sekarang saya akan pasangkan Bapak Ibu untuk diskusi kita. Ini nomor 1 PP-nya Bu Eni, siapa dulu? Bisa raise hand. Nanti mau pasangan sama siapa? Nah, silahkan yuk. Bu siapa ya? Silahkan raise hand. Yang PP-nya Bu Eni. Bu Retno. Tulis tolong Pak. Bu Retno, pasangannya sama siapa ini? Bu Lulu apa Bu Ika ya yang lebih dulu tadi? Bu Lulu Pak. Bu Lulu. Baik. Oke, sekarang yang nomor 2. Yuk. Yang sudah turun. Tangannya turun. Bu Lulu sama Bu Retno turun. Bu Ika. Bu Ika. Silahkan Bu Ika sama siapa ini? Bu Lulu bukan Bu Eni, PP-nya Bu. Saya Bu PP-nya Bu Ika, Eni. tolong di-unmute Bu Ika. Dut Bu terus Ika ya. di-unmute Bu Ika. Ya, oke. Bu Ika sama? Ya, sama siapa ini? Bu Wiwi. Beda PP ya ini ya? Harus beda PP loh ya. Ya. Beda PP, Bu. Ya, sama Bu Wiwi. Baik. Yuk, pasangan yang berikutnya. Bu Lulu nggak kebalik, Bu Lulu. Bu, itu saya sama Bu Retno 1 PP. Oh, yuk ganti dong. Ganti. Ganti Pak. Ya. Mbak Bu Lulu bawahkan ini. Saya di nomor 2 aja. Nomor 2 atau nomor 3 boleh. Iya. Ya. Oke. Nomor 3 ya Bu Lulu ya. Ya. Bu Lulu sama 86 Bu. Ya. Wah. Bu Lulu Bu, sama sama siapa siapa nih? aja boleh. Silakan yang PP-nya Bu Winanti. Siapa ini? Mbak Eci. Siapa PP-nya Bu Winanti? Pak Sidik ya? Pak Sidik, halo? Pak Sidik apa? Oh, Pak Sidik, Pak. Ya, Bu Lulu ya. sama Pak Sidik. Bu Lulu sama Pak Sidik. Ya, sekarang Pak Sidik. Oke, lanjut yang nomor 4. PP-nya Bu Eni siapa nih yang belum? Saya Bu. Pak Budi. Nggih, Bu. Ya, Pak Budi. Baik, sama PP-nya Bu Winanti siapa ini yang belum? Siapa ini ya? Pak Sri. Musiknya. Pak Sri matikan. Pak Sri, oh ya, sama Pak Sri nih, Pak Sri ya. Musiknya Pak Sri. Ya, Bu. Musiknya Pak Sri ya. Pak Budi sama Pak Sri. Oke. Sri. Yang terakhir, pasangan terakhir. Ini Pak Harjanto yang belum sama Bu Rusmi ya. Bu Retno belum ada pasangannya loh. Ayo dipasangi. Bu Retno. Sama saya juga double enggak, Pak? Bu Retno sama Budia berarti. Beda PP ya, Bu Retno sama Budia ya. Beda Bu, saya Bu Winanti. Ya. Mbak. Oke. Iya. Yang terakhir nih, pasangan terakhir siapa ini yang belum? Pak Harjanto sama
Bu Rusmi. Baik. Oke. Oh iya, baru kok lali. Pak Harjanto sama Bu Rusmi. Oke, Bapak Ibu. Ini sudah ketemu ya pasangan-pasangannya ya. Nah, sekarang silahkan untuk berdiskusi. Saya tak buka PPT dari sini. Ya, ini silahkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantiknya ya yang di bawah itu. CGP saling berdialog, mengkonfirmasi perspektif setiap TGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Saya akan memandu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa berdiskusi ya, tanya jawab ya. Tadi yang sudah saya pasang-pasangkan, nah, tanya jawab ya. Kan 5 kelompok ya tadi ya. Nah, silahkan untuk kelompok 1 dulu. Ya. Bu Retno sama Ibu Diah. Ya, bisa tanya. Izin bertanya Bu, ini saya menyampaikan perspektif saya dulu atau bagaimana? Pertanyaan dulu boleh, menyampaikan nanti Bu Diah menanggapi juga boleh. Jangan tanya ke Bu Diah juga boleh. Dialog intinya ya, saling bertanya boleh, saling perspektif penjenengan juga boleh. Ya. Dengan sama Bu Diah, silakan. Ya. Yang lain silakan kasih support ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya dan Ibu Fasil. Perspektif pembelajaran Ki Hajar Dewantara menurut saya yang mana semboyan Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangangkarsa, dan tuturi handayani. Bahwa mendidik itu adalah menuntun, di mana setiap anak bagaikan sebuah kertas yang sudah ada garis-garis yang tetapi masih samar-samar, dan kita sebagai guru berkewajiban untuk menebalkan garis-garis yang hebat pada anak tersebut, dan kemudian kita memfasilitasi supaya garis yang sudah kita tebalkan itu akan semakin menebal dan kemudian anak bisa mencapai tujuannya. Dan kita sebagai guru juga mempunyai kewajiban untuk garis-garis tidak baik yang masih samar-samar itu untuk menekan jangan sampai berkembang. Jangan sampai juga karena pengaruh dari luar, misalkan garis-garis sedikit, misalkan dia punya garis ingin memiliki sesuatu dari teman yang lain. Nah, itu kita berkewajiban untuk menghapus. Kalau menghapus saya rasa itu sulit, tapi kita berikan pengertian pada anak bahwa memiliki hak orang lain dengan cara dipaksa, memaksa itu sungguh sangat tidak baik. Dengan begitu kemudian kita di kelas juga harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak baik di pembelajaran maupun tingkah laku. Seperti misalnya, saya sebagai guru bahasa Inggris, saya harus bisa memberikan contoh menggunakan banyak kalimat kata dalam bahasa Inggris dalam pembelajaran supaya anak terbiasa mendengar, kemudian mereka juga terbiasa menirukan apa yang saya ucapkan. Kemudian terbiasa menyapa, memberikan reward kepada anak ketika mereka melakukan sebuah kebaikan, dan juga meminta maaf ketika membuat sebuah kesalahan. Kemudian kita juga harus bisa memotivasi anak tersebut untuk mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Bahwa siswa itu sudah memiliki kodrat bakat masing-masing, dan kita sebagai guru sangat berkewajiban untuk menuntun anak tersebut supaya menjadi kodrat terhebatnya dengan memfasilitasi, memberikan media yang mereka butuhkan, memberikan support system, kemudian memberikan ibaratnya nutrisi bagi anak supaya anak berkembang demi mencapai hasil yang terbaik. Seperti saat kita menanam padi, kita berikan pupuk, kemudian kita berikan air, kemudian kita juga
menjaga lingkungannya supaya tidak ada hama dan sebagainya, sehingga padi tersebut dapat tumbuh dan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian Tutwuri Handayani, kita harus bisa memfasilitasi anak sesuai dengan kemauannya. Apalagi generasi yang kita ajar sekarang adalah generasi Z, yang mana mereka sangat melek teknologi, berbeda dengan kita dulu yang tahunya laptop aja belum Pentium. Kalau sekarang anak-anak sudah iCore. Jadi kita harus mampu mendesain pembelajaran sesuai dengan kemauan anak, yang mana mereka bisa menggali potensi mereka dan juga menyerap pengetahuan yang kita berikan berdasarkan zaman mereka. Tidak zamannya lagi anak harus selalu membaca buku diktat, tidak, tetapi mungkin mereka butuh media pembelajaran yang real, yang mudah mereka pahami secara langsung berdasarkan karakter siswa, yang mana siswa punya cara belajar yang berbeda-beda, seperti auditori, seperti audiovisual, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Mungkin Bu Dia silahkan untuk menanggapi. Terima kasih. Maaf, saya ini dulu ya. Setiap kelompok 5 menit ya waktunya ya. Jadi 2,5 ya. Maaf Bu, saya kasih Bu Dia. Mau tanya boleh, mau menanggapi boleh. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sedikit menanggapi dan juga sekaligus bertanya, Bu. Tadi dari Bu Retno bahwa anak itu seperti sebuah kertas yang ada garis-garis yang masih samar dan kita bertugas untuk menebalkannya. Nah, sedangkan peran kita di sekolah itu menuntun anak untuk agar garis-garis yang baik itu kita tebalkan, sedangkan garis-garis yang masih samar yang tidak baik itu jangan sampai menjadi tebal. Nah, di sekolah saya sendiri, dari pengalaman saya sebagai guru, di sekolah kita mendidik anak agar menjadi lebih baik. Tapi ketika anak kembali ke lingkungan rumah atau di lingkungan mereka, orang tua itu cenderung kurang perhatian kepada anak, sehingga ketika kita di sekolah memberikan pembelajaran yang baik, sedangkan di rumah orang tua itu hanya membiarkan anaknya begitu saja. Jadi kebanyakan dari orang tua itu ibarat kata untuk bahasa Jawanya pasrah bongkoan ngaten Bu sama guru. Nah, begitu. Jadi ketika kita sudah memberikan pembelajaran yang baik, sampai di rumah sama orang tua itu dibiarkan saja, jadi kita harus mengulang terus. Jadi saya mau mohon ada solusinya, ada yang bisa membantu mungkin apa yang harus saya lakukan gitu, Bu. Cukup sekian, terima kasih. Silakan Bu Retno ditanggapi. Ya, terima kasih Bu. Itu sama halnya dengan yang terjadi dengan di sekolah saya. Apalagi saya berada di pegunungan yang mana sumber daya manusia orang tuanya itu masih kurang. Tetapi saya rasa kita butuh komunikasi dengan orang tua dan berikan pemahaman bahwa tidak mungkin pendidikan itu hanya diserahkan kepada sekolah. Apalagi kita tahu bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di keluarga. Setidaknya ada kontrol dari orang tua. Saya juga mengalami itu, Ibu. Seperti contoh ini ya. Kalian itu masih anak-anak, tidak boleh merokok gitu. Kemudian anak menjawab, lah gimana Bu, orang-orang tua saya aja ngajak merokok gitu. Jadi seperti tadi, berdasarkan daerah, mungkin karena di pegunungan, mereka berpikir, orang tuanya pun berpikir yang adem king rokok seperti itu. Tetapi kita juga harus memberikan pengertian, banyak komunikasi. Mungkin kalau sekarang bisa lewat WhatsApp, atau kalau perlu bisa mengundang orang tua untuk datang ke sekolah dan memberikan pengertian pemahaman bahwa kita harus bersama-sama bersinergi antara orang tua dan guru untuk anak tersebut mencapai tujuannya. Intinya berkomunikasi dan memberikan pengertian akan pentingnya pendidikan baik itu di sekolah maupun di rumah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Retno. Terima kasih, Jawabannya Bu. bagus sekali, luar biasa ya. Jadi komunikasi ya dengan orang tua Bu Dia, komunikasi, kolaborasi tentunya penting ya. Kemudian kita bisa juga mengadakan kegiatan parenting, kegiatan bersama ya. Kalau kami di PAUD itu sering kegiatan bersama ya, sehingga antara orang tua dengan guru itu memang dekat sekali. Sehingga kita memang sangat perlu kan dan orang tua itu kebanyakan itu mereka itu akan bahagia kalau diorangkan ya. Kalau orang Jawa bilang itu diuwongke. Ya. Jadi ketika ada sesuatu kita bisa berkomunikasi dan tentunya jangan hanya kalau anaknya bermasalah tok ya dipanggil, biasanya kan kalau di SD SMP gitu ya. Di SMP SMA anaknya bermasalah terus ada guru BP panggil, itu menakutkan. Tapi kita monggo kita rubah sistem komunikasi kita dengan orang tua sehingga kita bisa menarik hati mereka, menggugah mereka untuk bersama-sama mendidik anak-anak itu secara bersama-sama ya, tidak pasrah bongkoan tadi ya. Pasrah bongkoan pun pokoknya pasrah bumi, silahkan anak saya dijadikan seperti apa, itu nggak bisa. Kita berikan pemahaman bahwa orang tua itu berperan sangat penting buat anak-anak mereka. Kita itu hanya membantu ya, kalau saya sampaikan itu guru itu hanya membantu. Yang utama itu adalah orang tua di rumah, tentunya dengan kolaborasi. Terima kasih. Kelompok 2, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dipersilakan ya Bu ya. Ibu di mute itu nggak kedengeran Bu. Bu Ika kelompok 2 sama siapa Bu Ika? Silahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Retno yang sudah memulai dan memberikan ujangan kepada kami. Tadi Ki Hajar Dewantoro menerangkan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya ya Bu ya. Di zaman sekarang di mana musuh anak-anak itu banyak, ada HP, di mana di situ ada game, kemudian video porno yang mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kita kan juga harus mempersiapkan mereka untuk memiliki bekal yang di mana mereka itu takut saat kita tidak ada. Kadang kalau takutnya hanya kepada guru kan, ketika gurunya tidak ada mereka akan berbuat yang nakal lagi. Tapi kalau takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun mereka akan tahu bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi. Jadi menurut saya bekal pada zaman sekarang itu adalah bekal agama yang baik kepada anak itu. Dimulai dari pembiasaan. Tadi seperti dari sekolahnya Bu Rusmi ada pembiasaan Asmaul Husna. Di sekolah kami juga ada pembiasaan membaca surat pendek, kemudian sholat duha. Itu salah satu cara kami untuk membekali anak bahwa Allah itu maha melihat kamu, apakah kamu itu berbuat amal yang baik ataupun amal yang buruk gitu. Kemudian untuk meningkatkan agama ini bukan hanya kewajiban dari guru agamanya saja. Coba dibayangkan guru agamanya satu mengelola 6 kelas. Menurut saya program agama ini bukan hanya kewajiban dari guru agamanya saja, bukan juga kewajiban hanya sekolah yang Muhammadiyah gitu. Contoh atau hanya SD Islam terpadu saja bukan, tapi sekolah negeri, ayo kita juga harus mengikuti perkembangan zaman di mana anak itu memang harus takut dulu sama Allah gitu. Bukan hanya gurunya, kok gurunya bisa mengawasi, kan gurunya tidak bisa 24 jam mengawasi begitu. Nah, kita harus memberikan bekal agama yang bagus kepada anak. Kemudian juga karena tingkat pendidikan orang tua itu berbeda-beda di setiap sekolah, di setiap desa. Contoh di tempat saya tinggal itu kan di Boyolali rata-rata orang tua itu bekerjanya sebagai petani. Nah, kemudian karena mereka petani, mereka waktunya dihabiskan untuk di ladang, akhirnya anak itu banyak yang terbengkalai. Yang penting mereka berangkat sekolah, prestasinya tidak diperhatikan, kemudian minat orang tua untuk ikut program-program sekolah juga rendah begitu Ibu. Memang lingkungannya memang seperti itu dan kami berusaha untuk menyesuaikan begitu. Nah, memang kalau di sekolah-sekolah yang kota itu ada paguyuban orang tua yang maju, kemudian grup WA-nya itu juga aktif. Kadang di grup WA di tempat kita aja kita memberikan share, yang komen cuma 1 gitu Bu. Memang kalau beda lingkungan kan nggih, ngoten niku nggih Bu nggih. Jadi ini menurut saya Ibu, mungkin pendapatnya Mbak Cinta di Patul saya, bagaimana untuk
kita bisa mempersiapkan anak sesuai zamannya dan bekal apa yang harus kita berikan selain yang tadi dari saya tadi gitu. Terima kasih. Bu Wiwi tinggal 2 menit loh, Bu Ika sudah 3 menit soalnya. Bu, sebenarnya saya setuju Bu tentang tadi pemberian bekal agama. Saya mau menanyakan Bu, kebetulan di tempat saya itu ada anak yang orang tuanya itu background-nya punya keyakinan kejawen itu loh Bu. Jadi anaknya itu dia di sekolah pengen belajar agama tapi kalau di rumah dia itu tidak boleh sholat sama orang tuanya itu Bu. Terus gimana, maksudnya saya mohon pencerahannya. Di tempat saya ada anak yang seperti itu dan bahkan ketika dia itu sholat itu dia harus sembunyi-sembunyi Bu. Makasih. Silakan Bu Ika, dijawab Bu Ika. Memang hal seperti itu kasusnya juga ada Bu. Kalau di tempat saya kasusnya itu orang tuanya Kristen, anaknya di sini karena di sini itu mayoritas Islam, dia jadi ikut-ikutan mau memakai jilbab itu loh. Nah, tapi kalau orang tuanya terutama ayahnya ini, kalau ibunya itu biasa saja. Tapi kalau ayahnya pulang, semua jilbab sama baju panjang itu disembunyikan. Jadi kalau ketahuan pasti dia akan dimarahin. Kalau saya kan memang, kalau saya Bu ya, memang hidayah itu kan datangnya dari Allah Ibu. Kita nggak bisa memaksakan harus menurut anaknya begini kok orang tuanya memaksakan, tidak bisa karena memang hidayah kan datangnya dari Allah. Dan kalau saya hanya bisa memang mendoakan saja, tapi tetap kita bersikap yang baik Ibu, kita bersikap yang profesional. Kita sebagai guru harus membimbing anak, menuntun anak, tapi juga kita tetap mendoakan orang tuanya dan jangan sampai kita menyakiti hati mereka dengan pemaksaan yang kita lakukan gitu. Memang jalannya orang kan berbeda-beda. Mungkin insya Allah kan dengan kita selalu berdoa, melihat anaknya itu punya sikap yang baik, kita ajarkan bahwa walaupun mungkin kamu kalau ayahmu nggak ada, kamu sholat, tapi kamu tetap harus menghormati ayahmu, walaupun ayahmu itu berbeda. Kita ajarkan kepada anak untuk tetap bersikap lembut kepada orang tuanya, dan insya Allah nanti akan berubah dengan sendirinya, insya Allah dengan petunjuknya Allah. Saya harap begitu. Oke, terima kasih Bu Ika. Ya Bu Wiwi, waktunya sudah habis ya. Bisa menjadi ini. Jadi pendekatan kepada orang tua tetap menghormati orang tua ya, meskipun kita memang tidak bisa memaksakan suatu petunjuk, yaitu semua datangnya dari Allah. Tapi ketika kita berhadapan hal seperti itu, tentunya juga tidak mudah ya, yang dialami Bu Wiwi itu nggak mudah. Saya yakin nggak mudah ya, bagaimana memahamkan kepada orang tua yang punya ilmu kejawen itu nggak mudah ya. Saya juga pernah pengalaman seperti itu, juga memang harus dengan hati-hati, dengan santun, jangan sampai kita menyentuh istilahnya jangan sampai dia itu merasa tersakiti atau kata-kata kita itu menyakiti dia, itu dia tambah marah ya, istilahnya tambah emosi. Jadi dengan hal-hal yang positif, yang baik, agar kalau orang Jawa bilang itu, kita kalau mau cari ikannya jangan sampai keruh airnya ya. Begitu. Baik, silahkan kelompok berikutnya. 5 menit ya, tolong 5 menit ya. Ya, terima kasih Bu Darni. Halo Pak Ferry. Kok nggak kedengaran ya Pak Ferry ya, partner saya. Oke. Saya masuk ya Pak Ferry. Ya. Pak Ferry, gimana sih sikap atau tindakan Anda dengan generasi milenial ini? Generasi yang mana bersekolah dengan waktu terbatas jam 7 sampai jam 1. Generasi yang mempunyai gaya hidup happiness atau bahagia full. Generasi yang suka traveling. Generasi yang stylish. Generasi yang suka berkolaborasi, dan pastinya generasi yang pinter IT. Gimana sikap Anda menyikapi generasi itu? Terima kasih. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Bu Lulu. Tadi untuk yang mengantisipasi anak di zaman saat ini gitu, Ya. Ya pada dasarnya mungkin setiap pendidik pasti ada kendala mengenai siswa, ya, terutama sebagai contohnya yang pernah saya alami sendiri, yaitu adalah kondisi siswa di mana mungkin karena sudah
modelnya ya mungkin di berita-berita kriminalitas di apa ya di zaman sekarang kan banyak sekali yang sudah terekspos, terus kemudian banyak sekali grup-grup atau WA atau apa sosmed yang berkaitan dengan itu nggih. Itu biasanya untuk mengantisipasi itu pada dasarnya adalah setiap kali di sekolah pasti ada BK, ada informasi dari apa BK mengenai hal tersebut, terus kemudian dari Bapak Ibu guru pasti juga mengarahkan. Nah, terus kemudian saya juga pernah mengalami Ibu untuk mengenai siswa yang seperti itu nih. Dalam artian salah satunya karena model sekarang ada apa itu ya panduan HP itu ada seperti itu saya untuk mengantisipasi itu pastinya ada batasnya sedikit demi sedikit dikurangi. Terus kemudian tidak lupa apabila mungkin ada anak yang istilahnya kurang apa namanya kurang ada perubahan, kita kontak dengan wali murid sehingga nanti mungkin dari sekolah kita bisa mengawasi, dari luar mengantisipasi dari pengawasan orang tua. Terus kemudian untuk mengenai kegiatan-kegiatan di luar dan yang Ibu tadi sampaikan, tentu saja sebenarnya kalau itu nanti kita komunikasi dengan orang tua, bahwasannya karena di saat ini kemarin ya itu banyak sekali berita mungkin seperti apa ya kenakalan remaja itu setiap kali pengambilan rapat misalkan gitu itu orang tua diminta tolong untuk sama-sama pengawasan dalam artian di sini di sekolah nanti bisa dengan guru terus kemudian nanti di luar baik dengan guru atau mungkin kalau bisa mungkin papasan atau mungkin PKL itu bisa dengan guru ya tapi kalau masih di luar itu nanti bisa dengan orang tua mungkin seperti itu Ibu Lulu. Ya, terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Aplaus. J. Boleh saya menambahkan? Tapi juga ada lagi Bu, yang saya pernah alami Bu. Saya pernah alami. Itu ada kendala dengan siswa. Itu siswa itu sebenarnya kan saya sudah komunikasi dengan orang tua, nomor sudah saya save, tapi lucunya anak itu ya beberapa anak saya pernah mengalami kontak orang tua dengan saya itu WA saya diblokir. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Jadi ya mau tidak mau kalau sudah anak seperti itu kita harus action. Ya anak-anaknya modelnya sudah seperti itu. Kita harus action, kita harus ke home visit orang tua, kita bicarakan baik-baik dan kita samakan persepsi penanganan anak dengan orang tua agar sudah terarah. Ngotot. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bu Fasil, waktu kita sudah habis atau masih? Terima kasih Pak Ferry dan Bu Lulu luar biasa ini mengambil topiknya sudah ini ya sudah dilakukan sehari-hari jadi tinggal ini ya tinggal diekspos saja jadi pengalaman buat kita semua apa yang disampaikan Pak Ferry sama Bu Lulu tadi ya luar biasa kita memang harus selalu kolaborasi dengan orang tua intinya ya komunikasi dan kolaborasi pas Bu Lulu kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Terima kasih ya Bu Lulu dan Pak Ferry. Silahkan kelompok yang keempat ya. 4 atau 5 ini. Silahkan. Keempat Pak Bu. Halo Pak Budi. Halo Pak Sri, siap. Ya Pak Budi. Siapa? Kan siswa itu kita memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya ya Bapak. Jadi, saya mau tanya Pak, mau sharing ini. Saya kan punya siswa Bapak. Ya, dia itu kalau diantar orang tuanya harus sampai ke kelas Bapak. Sampai di kelas ya dia itu tidak mau duduk. Nah, kalau tidak disuruh orang tuanya. Kemudian saat pelajaran Bapak, anak itu disuruh apa-apa itu tidak mau. Disuruh menulis nggak mau. Kadang saat istirahat Bapak, disuruh main aja sama temannya tidak mau Bapak. Kemudian saya ya Bapak sebagai gurunya sudah berusaha mendekati anak itu dengan berbagai cara, dengan sudah sampai berdiskusi dengan
orang tuanya sampai membawa anak itu ke psikiater, konsultasi dengan dokternya. Kemudian sampai saat ini Bapak, sekarang anak tersebut sudah kelas 4. Yang saya tanyakan Bapak, nanti kan naik kelas 5. Nah, nanti bagi penanganannya itu gimana ya Bapak? Nanti kan kelas 5 itu menghadapi asesmen nasional. Padahal anak tersebut itu disuruh apa-apa itu tidak mau. Saya kan sebagai guru kan beban Bapak. Nanti kalau anak tersebut tidak saya naikkan, otomatis kan gimana? Itu kan sudah menyalahi dengan aturan. Itu Bapak. Saya mohon pencerahannya Bapak Budi. Sekian dulu. Siap Pak Sri. Untuk masalah Bapak sepertinya banyak ya terjadi di sekolahan. Perlu saya garis bawahi Pak Sri, bahwasanya murid itu mempunyai hak yang sama. Semisal kita mempunyai murid 14, itu masing-masing murid itu mempunyai hak yang sama dari kita. 100 kemampuan kita, 100% keahlian kita, 100% juga metode kita. Jadi di sini saya hanya memberi semangat gitu Pak. Jangan sampai anak satu itu merubah atau mengendorkan atau membuat Bapak itu mengabaikan yang lain. Jadi anak itu tidak mutlak 100% tanggung jawab Bapak. Saya pernah punya murid ketika saya pertama kali WB 2013. Itu namanya Rohmat sampai keinget-inget saya, ingat sekali saya itu. Anak itu sama seperti itu Pak, ABK sebenarnya, tapi karena SD saya inklusi, jadi tetap dimasukkan. Dan yang bisa menangin itu hanya saya. Kenapa hanya saya? Karena saya cenderung itu tidak memaksakan. Jadi apa yang menjadi batasan dia, ya saya hormati. Memang bisanya seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi berantik sapi. Tidak sekolah Pak, keluar kelas 6, tidak ke SMP karena nggak mampu. Tapi Tuhan mempunyai jalan lain. Jadi kita wajib berusaha semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai kita mengabaikan bahwa tangan Allah itu lebih luas Pak. Jadi jangan sampai kita mengabaikan anak yang lain demi anak satu itu sehingga kita menjadi terfokus satu dan mengabaikan yang lain. Karena masing-masing anak itu mempunyai hak yang sama. Cukup kita jadikan diri kita menjadi sampel, contoh yang terbaik, kerjakan tugas tupoksi, kerjakan kewajiban, disiplin di sekolah, berangkat pagi, pulangnya juga sesuai jam. Udah itu aja Pak. Jadi jangan sampai satu anak itu membebani menjadi beban. Bapak tadi kan sudah matur kalau sampai dengan kayak sangat terbebani itu. Jangan sampai Pak. Jangan sampai seperti itu. Jadi rileks saja. Oke, kita memikirkan tapi jangan sampai membebani. Cukup kita pasrahkan. Jadi kata pasrah itu ada ketika kita sudah berusaha. Jangan sampai setelah berusaha dan gagal, lah kita loyo karena merasa gagal. Jangan sampai. Kalau dari saya seperti itu Pak Sri. Ya mungkin bisa sedikit memberi napa nggih. Bahasanya itu semangat. Nggih. Itu Pak Sri. Bapak Pak Budi. Tapi ya kadang Bapak. Sebagai pendidik ya Pak. Kan bercita-cita itu semua murid itu kan bisa gitu loh. Bisa. Nggak harus bisa Pak, nanti ada jalannya sendiri. Tenang lawan. Makanya dari itu Bapak, saya itu bersemangat untuk mengikuti guru penggerak seperti ini Bapak, supaya bisa pembelajaran secara diferensiasi gitu loh Bapak. Siap, nggih Pak. Terima kasih Bapak, Ibu. Nggih, siap, lanjut Pak Sri. Oke, terima kasih Pak Srianto dan Pak Budi, luar biasa ya. Pak Budi semangat, Pak Srianto semangat ya, ini semangat Pak Budi. Jadi memang betul ya, intinya jangan sampai kita membeda-bedakan murid kita, karena mereka punya hak yang sama ya atas kita ya. Tidak hanya satu itu yang harus kita tangani, memang semua harus kita tangani. Gitu ya Pak Budi ya. Jadi setiap murid punya hak yang sama. Terima kasih Pak Budi. Yang terakhir silakan 5 menit. Karena kita sudah lebih nih. Ya, silakan. Pak Arif sama saya Bu. Ya, terima kasih. Burus, ya. Sinten Rin, Burus Mi. Burus Miati. Derek Bapak. Oh. Derek. Saja saya tak
Tadi menanggapi. banyak sekali dialog-dialog yang dibicarakan Bapak Iya. Ibu guru sekalian, saya tak coba merangkum gitu ya. Nanti Bu Rusmi yang menambahi atau mengoreksi seperti itu, Ki. Oke, jadi tadi soalnya adalah bagaimana tanggapan kita terhadap perspektif Ki Hajar Dewantoro. Dari dialog-dialog Bapak Ibu sekalian tadi saya tadi sudah menyimpulkan, ya sebenarnya bukan menyimpulkan sih, ada catatan kecil gitu. Ada 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendidikan sebagai proses pembebasan, gitu. Maksudnya pembebasan di sini bukan berarti terus sak geleme dhewe, itu bukan. Pendidikan sebagai proses pembebasan itu maksudnya bahwasanya pendidikan itu tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer potensi dan bakat. Seperti tadi yang dikatakan Pak Budi, bahwasanya kita itu harus menuntun anak menanam padi, kemudian agar menjadi padi yang bagus dan seperti itu di daerah pertanian. Itu menurut saya sebagai pendidikan sebagai proses pembebasan. Yang kedua adalah pendidikan itu sangat merakyat. Maksudnya merakyat di sini adalah pendidikan yang diambil oleh Ki Hajar Dewantoro itu, pendidikan itu dapat dilaksanakan oleh semua golongan. Mungkin dari taman kanak-kanak, kemudian dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Jadi semuanya boleh, atau bahkan ke jenjang yang lebih tinggi kan, itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Makanya pendidikan itu adalah merakyat. Dapat diketahui dari kita sendiri, dari Bu Fasil itu dari taman kanak-kanak, kemudian ada yang dari SD, saya dari SMP, tadi Pak Ferry dari SMK, kan itu berarti kita pendidikan merupakan pendidikan yang merakyat. Yang ketiga adalah pendidikan itu adalah menyeluruh. Maksudnya pendidikan yang menyeluruh itu adalah pendidikan itu tidak hanya berdasar aspek intelektual saja, tapi juga berdasarkan pengembangan karakter. Tadi ada yang membaca Asmaul Husna, tadi dari siapa Budiah mungkin ya, atau siapa tadi saya lupa. Kemudian ada yang membiasakan tentang kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Itu berarti pendidikan itu menyeluruh, tidak hanya ngitung matematika dan IPA saja. Jadi semuanya bakat dan minat juga bisa dilaksanakan. Yang keempat adalah pendidikan itu berbasis budaya lokal. Kalau kita kan berarti daerah Boyolali kan, itu kan berarti budaya tadi seperti kodrat alam dan kodrat zaman kan, gitu. Kita harus mengikuti sesuai dengan budaya-budaya yang ada, itu adalah pendidikan. Yang terakhir, catatan kecil saya adalah tentang pendidikan itu relevan dengan kehidupan. Maksudnya apa? Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu, ya kita itu melaksanakan pendidikan untuk mengarungi kehidupan ini kan, gitu. Bagaimana atau cara menanggapi di masyarakat, bagaimana bersosial itu bagaimana, kemudian menghadapi anak itu bagaimana, berarti itu semuanya kan kehidupan. Jadi dapat saya buat catatan-catatan kecil berdasarkan dialog Bapak Ibu sekalian menjadi 5 tadi. Monggo Bu Rusmiati boleh mengoreksi, boleh menanggapi, dan yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Arief untuk rangkuman dari semuanya ini, sangat bagus sekali. Ya, dan dari sini saya mungkin mau menambahkan karena sudah bagus itu tentang pendidikan ya, pengajaran, menuntun. Kita sebagai guru, kita hendaknya dimulai dari kita dulu untuk menjadi teladan ya. Teladan itu ya dalam segala hal nggih, dari perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, sehingga keseluruhan nggih, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Arief, bukan hanya secara intelektual saja, tetapi tentang karakter, membangun karakter yang baik. Ketika karakter itu sudah terbangun, maka murid atau peserta didik itu akan menjadi menjadi murid-murid yang senantiasa memang diharapkan dari tujuan daripada Ki Hajar Dewantoro ya, bukan hanya sekedar intelektual tetapi dengan karakter, sehingga di sini memang konsep ini menuntun kita, dan memang prinsip yang luar biasa yang kita pegang nggih, amanah yang luar biasa sebagai pendidik kita, sehingga kita menjadi
pendidik yang seperti diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara bisa menuntun, bisa sebagai mengajari ya, dan kita sendiri sebagai contoh seperti itu. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu buat waktunya. Terima kasih Pak Harjanto, Pak Arif sama Bu Rusmi ya sebagai gongnya sudah memberikan merangkum semua yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih semuanya. Jadi sudah semua kelompok ya melakukan diskusi. Terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru adalah kita menuntun anak-anak didik kita, terutama dengan memberi contoh, kemudian memberikan dorongan. Dan yang terakhir kita berharap semoga semua anak-anak didik kita menjadi manusia seutuhnya ya, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, sebagai dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan kita yang utama. Mari kita selalu berusaha untuk menjadi contoh buat mereka semua ya, buat anak-anak didik kita, sehingga mereka melihat kita itu, oh Pak guru saya, Bu guru saya itu ternyata memang luar biasa. Itu ya harapannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung ke sesi berikutnya yaitu refleksi. Silakan Pak Harjanto bisa dibukakan, tadi ada jambet yang sudah saya buat ya di PPT saya. Bapak Ibu silakan nanti jambetnya dibuka ya. Bu Ika bisa diturunkan tangannya, masih ada yang mau disampaikan Bu Ika? Kalau tidak ada bisa diturunkan, biar saya tidak ini Bu Ika. Silakan ya, link jambetnya dibuka. Bapak Ibu silakan refleksikan, di situ sudah ada pertanyaan. Ya, dibuka ya Bapak Ibu ya. Nah, link jambetnya bisa dibuka Bapak Ibu. Baik, silakan, di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikannya dalam kelas Bapak Ibu? Ini kurang ya, mengimplementasikan dalam kelas Bapak Ibu. Silakan nomor 1 dan nomor 2, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Terlalu panjang ya, 4 menit saja. Pakai sticky note Bapak Ibu dengan warna yang berbeda. Nomor 1 dengan nomor 2 silakan dibedakan warnanya. Yang nomor 1 bisa warna kuning, yang nomor 2 bisa warna biru. Silakan Bapak Ibu. 4 menit ya, masing-masing pertanyaan 2 menit. Saya izin ke belakang sebentar, ke toilet sebentar. Mbak Lulu, kok ngapak ki? Alah, aku tekon dirimu amat tekon aku. Ngapak ki? Linge pundi niki linge? Lah ya piye Mbak, aku ora mudeng. Kata saya Pak Arif iki sing mampu iki. Dene Ya Pak garap Arep. ning 4 menit lho. Kira kan ning nggon layar iki. Lah kula ki mboten mudeng kok buka tok niki. Jadi kan nulis pripune piye lho? Saya Oh. Apa ning gimana? modul ya, Bu? Neng LMS. Jenengan iso nulis Pak Arif lah kene ora iso to. Lho. Betulne gertangan. Anu jenengan bika nggen module ya nih. Neng LMS ya, Bu. Buka di modulnya terus masuk ke sini. Lah ini udah ada yang bisa masuk kok. Ya PNTP carane mau. Iki masuk sini, masuk ini. Saya tak kopikan dulu. Bisa nggak Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Caranya ini Bu. Belum Bu. Kontrol terus klik. Kontrol bareng. Kontrol sama klik bareng. Kontrol sama apa, Bu? Klik lock sama kontrol sama lock. Kontrol sama klik itu enter bareng.
Kontrol sama enter. Ya. Bareng ya, kontrol sama kalau pakai mouse langsung klik Iya, kanan Bu. aja, Pak. Ya. Bareng ya. Ini makanya kok belum bisa masuk, nggak ada yang masuk. Belum bisa itu Bu saya, Bu. Saya juga belum. Warnanya biru kan? Itunya sudah warna biru pink ya? Ya. Ngekliknya bareng-bareng, Bu. Coba ya, saya ini. Bareng-bareng antara kontrol dengan enter. Bisa? Kontrol di laptop ya. Kalau di HP bisa juga sih, sama klik 2 kali kalau di HP. Kalau di ini kontrol dengan Itu linknya sudah jadi Ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Kalau pakai mouse langsung klik kanan sama kontrol bareng. Saya langsung masuk nih. Ya, belum ada yang masuk. Terus sticky note-nya ya. Nah, itu ada yang samping kiri itu ada sticky note Bapak Ibu. Yang gambarnya buku. Ada garisnya 2, sticky note itu. Ya, ini ada yang bisa masuk. Iya, Bu. Ini siapa ini? Silakan. Oh, Bu Ika. Silakan Bu Ika. Kasih nama ya, Bapak Ibu. Kalau mau nulis, jangan lupa kasih nama. Bu Lulu sudah bisa masuk. Silakan. Pak Arif juga masuk. Oke, Pak Sidik masuk. Ya. Wah. Pak Budi sudah masuk. Bu Retno juga sudah masuk. Ya, silakan. Burus juga udah masuk nih. Silakan jangan lupa setelah menulis ini siap Bu Retno ya, dikasih nama ya. Kuning Soalnya sama ketutupan nama-nama. Jangan hanya nama-nama Pak, silakan refleksinya ditulis. Kepencet enter Bu tadi. Langsung kirim. Enggak apa-apa. Baru kenalan sama Jambet ya. Ketok desane Mbak Lulu. Nih yang nulis baru Bu Retno. Nah, saya pelajari diskusi hari ini adalah bahwa yang kita berikan kepada siswa harus memperhatikan kodrat anak tersebut. Kita harus menyesuaikan diri ya. Silakan yang lain. Yang ada tulis saja baru Bu Retno ini. Yang lain nama-nama. Yang biru baru saja siapa ya? Nggak ada namanya. Yang hijau. Ini kok saya malah hapus. Punya siapa ya tadi ya? Mau edit nggak bisa Bu? Maaf. Lagi mau sebentar kok Pak. Mau. Aku ikut. Aja Pak, jangan Pak, kalau sudah dapat itu diketik dulu baru di-enter dulu. Pak Budi hilang. Juga nggak ada namanya ini. Siapa ini warna kuning baru saja. Bapak Ibu kasih nama ya. Pencet lagi. Budia ini sudah masuk Budia. Pak Srianto sudah masuk. Tidak bisa banyak-banyak ya Bu? Oh bisa kok banyak-banyak. Bisa Pak. Terbatas garis merah. Enggak terbatas ini. Pak sebanyak-banyaknya bisa.
Sudah sedikit saja. Pak Budi masuk. Bisa. Bisa Pak Budi sudah masuk nih. Napa nggih? Ini nggak bisa banyak-banyak, Bu. Oh, lah, kuwi jenengan tak lan. Bisa kok. Nama saya sebelah mana ya? Pak Budi ada ini. Nah ini Pak Budi, saya pelajaran pada hari ini adalah setiap anak memiliki keunikan. Ada. Pak Budi ada warna kuning nih. Iya, siap Bu. Saya mengambil. Yang warna biru ini baru satu ini. Punya saya kok terbatas ya, Bu? Ya kah? Iya, Ya. Kalau udah garis merah nggak bisa nambah? Oh ya, berarti tambah ini aja lagi, tambah kotaknya lagi aja. Oke, siap. Berarti nambah kotak lagi. Boleh, bisa nambah kotak lagi. Oralis. Kamu siapa sih wis? Rena. Nah, yang kuning dulu di atas. Kok cek kuning meneh? Enak ngono, Mbak. Bisa. Oke, Pak Ibu, waktunya habis ya, sudah jam 14.48, kita sudah molor ini. Nah, jawabannya anu. Kuning. Oh, iki toh. Walah. Nah, oke paham. Bagaimana mengambil Bapak? Ya. Biru. Mau dipilih. Ini loh, ngetek gimana? Ya. Oke, Bapak Ibu, waktunya habis ya, sudah. Nanti dilanjutkan lagi, saya kirim linknya nanti di chat ya. Nah, silakan Ya, Bu. dan lagi yang belum, karena waktu sudah habis Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, karena pertemuan kita sudah selesai hari ini, kita ketemu lagi di besok di Rukol. Sebanyak salah kata saya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan selamat sore Bapak Ibu. Kita sebelum ditutup silakan kita berfoto dulu ya Bapak Ibu. Silakan buka kameranya semua. Buka kameranya. Saya monggo yang mau moto silakan. Saya tak moto juga, tapi Bapak Ibu boleh moto, bisa nanti di-share di grup ya. Nah, saya malah tidak kelihatan sendiri nih gimana ya Allah. Saya tadi terpental soalnya. Baik, mari kita foto bersama-sama dengan gaya yang paling manis. Paling manis. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Tuh, hilang. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa foto? Nanti kalau saya kehapus biar ada yang set. 1, 2. Nah, lagi senyum yang paling manis lagi. Gaya bebas, gaya bebas.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Semoga kita bisa ketemu lagi besok. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat beristirahat. Salam untuk keluarga di rumah. Saya izin untuk mematikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu.